Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto. Masih semangat kan belajar tosan ajinya? Nah, setelah di video sebelumnya kita belajar tentang karakter keris dari condong lelehnya. Nah, di video saya kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya belajar tentang lungguh wilah. Karena keris yang bagus itu keris yang lungguh wilahnya itu wangun dan juga bagus. Nah, apa itu lungguh wilah? Yuk, langsung saja kita akan belajar bersama. Nah, sobat semuanya, ciri-ciri dari salah satu ciri dari keris yang bagus itu adalah apabila lungguh wilahnya itu bagus. Nah, ini adalah lungguh wilah yang dinamakan lungguh wilah. Pertemuan antara bilah bagian bawah dan juga gonjo bagian atas ini. Jadi kalau antara pertemuannya ini rapat, itu termasuk dari keris dengan bilah yang bagus. Apabila ini ada yang renggang bagian sini atau sini, itu kalau menurut dari pecinta tosan aji itu kurang bagus, atau apa ya, garapnya kurang bagus. Nah, apakah namanya kalau bagian tengah ini renggang? Nah, kalau bagian tengah ini renggang, ini namanya rondo beser kalau di dalam perkerisan. Nah, kalau di sini ini pertemuannya agak renggang di sebelah tengah ini namanya rondo beser. Jadi menurut para pecinta tosan aji katanya apa ya, kurang bagus gitu, kerisnya kurang bagus. Mungkin dalam pembuatannya juga, mungkin juga dalam segi esoterinya, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk yang sebelah sini yang agak renggang, yang di belakang ini namanya nyangkem kodok. Nanti akan saya perlihatkan contohnya seperti apa. Nah, sobat semuanya, coba kalian lihat di sini. Ini saya ada beberapa contoh dari keris. Nah, coba kalau kalian lihat di sini, ini lungguh wilahnya pas. Jadi tarap-tarapannya ini pas. Nah, seperti ini. Ini lungguh wilahnya pas. Lalu lungguh wilah yang tidak pas atau bisa dikatakan rondo beser tadi, kalau menurut di dunia perkerisan seperti itu. Ini di sini sobat. Nah, kalau kalian mempunyai koleksi pusaka di sini agak renggang. Nah, di tengah sini ini ada agak renggang. Itu namanya gonjo apa ya? Kalau di dalam dunia perkerisan menamakannya itu keris rondo beser. Nah, cuma sayangnya ini saya nggak ada contohnya, sayangnya untuk yang contoh rondo beser itu tadi. Nah, kalau yang satunya lagi adalah nyangkem kodok. Nyangkem kodok selain sebagai penyebutan dari gonjo di bagian depan yang besar, yang lebar seperti mulutnya katak, itu namanya gonjo nyangkem kodok, memang ada. Nah, selain itu juga dipakai penyebutan untuk lungguh wilah yang renggang di bagian belakang di sini. Kalau yang ini mungkin ini ya masih wajar. Kalau yang ini nggak terlalu renggang. Nah, kalau nyangkem kodok itu antara sini dan sini renggangnya itu sangat terlihat sekali. Mungkin kalau dicontoh di sebuah buku, saya punya buku yang seperti ini sobat. Nah, ini coba kalian lihat ini tanda panah menunjukkan bagian keris yang gonjonya nyangkem kodok ini. Nah, memiliki celah di antara bilah dan gonjonya. Tepatnya celah itu berada di bagian gonjo dekat buntut cecak, kan? Karenanya keris yang gonjonya nyangkem kodok tergolong keris yang cacat, walaupun oleh sebagian pecinta keris bukan dianggap sebagai cacat yang terlalu besar. Nah, cacat yang seperti ini kadang atau jarang sekali juga terjadi di bagian depan gonjo, bukan di belakang. Jadi ternyata yang seperti ini juga terkadang di sini juga ada sobat. Nah, itu tapi namanya sama, nyangkem kodok. Ini coba kalian lihat. Nah, nyangkem kodok itu kalau di buku ini, di keterangan buku ini, nyangkem kodok
dapat disebabkan karena keausan atau dimakan usia, dapat pula karena cara perawatan yang kurang benar, dan ada pula yang karena salah satu bagian di dekat pernah mendapat pemanasan dengan suhu yang tidak merata. Jenis cacat di bagian persinggungan antara gonjo dan bilah keris lainnya adalah rondo beser. Ini. Nah, kembali lagi sobat, jika kalian mendapati sebuah koleksi pusaka kalian dengan lungguh wilah yang rapat seperti ini, berarti itu adalah ciri dari garap keris yang bagus. Tapi apabila kalian mendapati sebuah koleksi kalian di antara sini ada renggangnya di bagian tengah, itu masuk pada keris yang cacat atau kurang bagus, karena namanya adalah rondo beser tadi. Lalu kalau kalian mempunyai sebuah koleksi yang renggang di bagian belakangnya sini, nah ini namanya nyangkem kodok, ini juga kurang bagus dalam segi garap kerisnya, itu seperti itu. Mungkin kalau nyangkem kodok nggak terlalu kecil seperti ini ya, tapi jomplangnya terlalu besar, apa ya, renggangnya itu loh terlalu besar, sangat besar gitu loh. Nah ini kan jomplang renggangnya ini. Nah ini. Demikianlah tadi sobat semuanya, kita sudah belajar tentang lungguh wilah, gonjo yang nyangkem kodok itu seperti apa, lalu yang rondo beser itu seperti apa. Konon katanya kalau gonjo dengan rondo beser seperti itu bisa ini ya, tuahnya kurang bagus kepada pemiliknya karena dianggap membawa sifat boros pada pemiliknya, itu seperti itu. Mungkin di video saya kali ini saya akhiri. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi para pecinta tosan aji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.